Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya saudara yang kasih Tuhan? Senang kita bisa berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Saya berdoa setiap saudara semua yang mengikuti small group ini, Anda semua dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Mari segera kita akan memulai small group kita. Bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa sehingga kami boleh ada di small group kami hari ini. Terima kasih buat anugerah ini, kami boleh bersama-sama untuk berkumpul, untuk kami menikmati akan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh memberikan bagi kami satu kebenaran yang mengubahkan kami. Pimpin kami supaya lewat firman Tuhan ini hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Nah, untuk tema kita pekan ini adalah ubah cara hidupmu. Mari sama-sama ucapkan dengan suara keras. 2, 3. Ubah cara hidupmu. Mari bersama-sama kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Bersama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku, kita perlu merenungkan ini di awal materi kita, yaitu cara hidup kita itu sangat menentukan kehidupan kita. Saya ulangi, cara hidup kita itu sangat menentukan kehidupan kita. Kenapa? Karena cara apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan sangat menentukan hasil apa yang kita kerjakan. Sebagai contoh, saudara kerjanya biasa-biasa dibandingkan dengan orang yang bekerja dengan keras, bekerja giat. Saya mau tanya, kira-kira hasilnya sama atau beda? Kalau hasilnya sama, semua orang akan memilih, ya kalau begitu saya kerja biasa-biasa, saya santai-santai, supaya hasilnya sama kok. Ya, tentu cara yang berbeda akan membuahkan hasil yang berbeda. Itulah sebabnya cara hidup kita itu sangat menentukan hasil apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Contoh yang kedua, seandainya saudara mengerjakan sebuah kerajinan dari tanah liat, ya, Anda membentuknya dengan penuh kehati-hatian. Anda serius, Anda teliti, Anda detail, Anda cermat, Anda bahkan bentuk Anda haluskan dengan begitu halus dan penuh kehati-hatian. Maka saya yakin hasilnya akan sangat maksimal. Dan karya saudara itu akan menjadi hasil karya yang terbaik. Semua orang akan kagum karena Anda akan format Anda bentuk dengan begitu detail, dengan halus, dipoles, ya, dengan penuh kehati-hatian. Saya yakin hasilnya akan jadi yang terbaik. Nah, lain halnya ketika sudah membentuk, Anda apalah, yang penting jadi. Anda panggung-panggung, Anda enggak apa-apalah. Yang penting ada bentuknya, mirip-mirip dikit, selesai. Kira-kira gimana hasilnya? Tentu saja hasilnya tidak akan memuaskan, kasar, tidak bagus. Dan mungkin kalau disejajarkan dengan mahakarya yang tadi dibuat dengan penuh kehati-hatian, kita akan kecewa melihat hasil yang kedua ini. Ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Cara hidup kita itu akan mempengaruhi hasil dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-12 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Tema hari ini adalah ubahlah cara hidupmu. Mengapa kita harus berubah, saudaraku ya? Alkitab dengan jelas mengatakan supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Ya, kita harus berubah cara hidup kita supaya kita ini bisa mengerti kehendak Allah. Mengapa kita harus mengerti kehendak Allah? Ya, saya akan ajak saudara untuk melihat ada 3 kualitas kehendak yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, di atas muka bumi ini ada 3 kualitas kehendak yang manusia bisa lakukan sebenarnya, tapi Tuhan menghendaki setiap saudara untuk memilih dan melakukan kehendak Allah. Yang pertama, dalam Roma pasal 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2. Kalau Anda membaca kalimat ini, ya ada tanda baca titik 2. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 kualitas kehendak yang bisa dilakukan manusia. Yang pertama, manusia bisa melakukan yang baik. Yang kedua, manusia bisa melakukan apa yang berkenan. Amin. Dan yang ketiga, manusia bisa melakukan apa yang sempurna. Nah, dari 3 kualitas kehendak manusia ini, ya, dari 3 kualitas kehendak manusia ini, pertanyaan saya lagi, mana yang kehendak Allah, saudaraku? Baik, berkenan, dan sempurna. Menurut Anda, mana kehendak Allah? Kita seringkali mendapati sebuah pelajaran bahwa ini 3 kehendak Allah, semua kehendak Allah. Ya, baik, berkenan, dan sempurna. Tapi saya menemukan ada sesuatu yang berbeda. Kehendak Allah itu cuma 1. Ya, yang lain bukan kehendak Allah. Itu sebabnya saudara berubah, saudara diminta untuk mengubah cara hidupmu supaya engkau bisa mengerti kehendak Allah dan engkau melakukan kehendak Allah. Ya, sekali lagi, menurut Anda, apakah Anda bisa mengenali dari 3 hal ini yang mana kehendak Allah? Ya, saya akan tunjukkan alat bantunya, yaitu Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Di sini Anda akan kenali alat bantunya untuk mengenali yang mana kehendak Allah. Matius 5 ayat yang ke-48. Bersama-sama kita baca ya. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Firman Tuhan ini berkata kamu harus sempurna. Kenapa kita mesti sempurna? Karena Bapa yang di sorga itu sempurna. Jadi kalau kita boleh tarik kembali untuk melihat yang mana kehendak Allah, saya ingin berkata kepada Anda, kehendak Allah hanya 1, yaitu kehendak yang sempurna. Itulah sebabnya kita harus mengerti kehendak Allah ini yang sempurna tadi. Mengapa? Karena kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, maka seumur hidup kita akan mengerjakan kehendak manusia yang tidak sempurna. Saudara akan melakukan apapun sesuai dengan kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Saudara akan berkata begini, nggak apa-apa kok, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengampun. Saya akan lakukan yang ini saja. Saya akan memilih yang ini saja. Ya, sebagai contoh, saya mau jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Yang lain rajin berdoa, aku nggak mau terlalu fanatik. Aku nggak mau ikut-ikutan fanatik kayak siapa itu ya. Saudara, saya ingin beritahu sama saudara, orang yang suka berdoa dengan orang yang tidak suka berdoa, kira-kira menurut saudara beda apa tidak berkatnya? Beda. Ya, orang yang suka baca firman dengan orang yang tidak suka baca firman, saya mau tanya sama saudara, kira-kira beda nggak berkatnya? Beda. Ya, kalau seandainya berkatnya sama, tentu banyak orang akan memilih, biasa saja, wong berkatnya sama. Tentu saja tidak. Itulah sebabnya pelajaran hari ini, ubahlah cara hidupmu, saudaraku, supaya engkau bisa berubah. Ketika engkau mengerti kehendak Allah, maka engkau tidak akan mengerjakan kehendak manusia yang tidak sempurna.
Manusia hanya mengerjakan apa yang baik, apa yang enak, apa yang nyaman bagi dirinya, tapi nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, kita akan berkata tidak mungkin bisa sempurna. Karena kita tidak ngerti kehendak Allah. Kita pakai prinsip dunia. Dunia berkata, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita manusia nggak bisa sempurna. Nah, ini tadi karena kita nggak mengerti kehendak Allah. Ya, jadi kalau dunia berkata yang sempurna itu hanya Tuhan, hanya milik Tuhan, manusia nggak bisa sempurna, tentu saja kita bisa bertanya, ngapain Tuhan suruh kita mengerti kehendak Allah yang sempurna kalau kita merasa, kalau kita sadar bahwa itu nggak mungkin. Tapi jujur saya berkata, menjadi sempurna itu tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Itulah sebabnya kita harus berubah. Yang ketiga, kalau kita nggak mengerti kehendak Allah, kita tidak akan pernah punya tujuan kesempurnaan. Kita tidak akan pernah punya tujuan mau hidup dalam kesempurnaan. Kita akan merasa puas, cukup, ya sudah, saya baik saja. Yang penting berkenan saja. Tidak, yang Tuhan mau adalah kita menghidupi kehendak Allah yang sempurna. Amin. Nah, sekarang kita bergerak untuk bertanya, bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Allah? Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, cara supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, Alkitab berkata, kita harus berubah. Mari sama-sama katakan, saya harus berubah. 2, 3, saya harus berubah. Nah, kata berubah itu berasal dari kata metamorfoo. Nah, kata metamorfoo ini sama dengan kata yang sering kali kita mendengar, kata metamorfosis. Ya, perubahan dari ulat menjadi kepompong, lalu kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kata metamorfoo ini artinya adalah mengubah rupa. Dengan pengertian, kata metamorfoo, berubah, itu artinya berubah menjadi bentuk lain. Jadi kalau saudara dan saya pengen bisa mengerti kehendak Allah, saudara harus berubah menjadi bentuk yang lain. Arti kedua, metamorfoo, itu artinya mengubah rupa berpenampilan Kristus. Jadi kalau Anda pengen mengerti kehendak Allah, saudara harus serupa atau berpenampilan Kristus. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa berubah seperti Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi bentuk lain, yaitu serupa dengan Kristus. Ya, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, di sini saudaraku, kita harus memperbaharui budi kita. Apa itu budi? Ya, budi itu adalah jiwa. Ya, artinya pengertian kita, pikiran kita itu harus diubah lebih dahulu supaya sama dengan jiwanya Tuhan, supaya sama dengan pikirannya Tuhan, supaya sama dengan pengertiannya Tuhan. Ya, jadi untuk kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa berubah, berpenampilan seperti Kristus, memiliki pikiran, maka yang perlu dirubah adalah pikiran kita. Yang diubah adalah jiwa kita. Yang diubah adalah pengertian kita. Supaya apa? Supaya sama dengan pengertiannya Kristus, sama dengan jiwanya Kristus, sama dengan pikirannya Kristus. Kalau jiwanya sudah sama, pikirannya sudah sama, pengertiannya sudah sama, maka kita akan serupa dengan Tuhan dan kita bisa mengerti kehendaknya Tuhan sama dengan maunya Tuhan.
yang Tuhan kehendaki, kita sama kemauan dengan kemauannya Tuhan. Jujur kalau kita boleh berkata, ketika kita hidup di dunia ini, sukar rasanya untuk kita menjadi seperti Tuhan. Selalu yang menjadi keinginan, yang menjadi kehendak kita adalah kehendak daging, kehendak dosa. Kita maunya marah, kita maunya turuti kehendak daging, dosa ingin kita lakukan terus-menerus. Kenapa? Karena kehendaknya kita belum sama dengan kehendaknya Tuhan. Diajak untuk berdoa, susah. Diajak untuk baca Alkitab, susah. Kenapa? Karena kita belum satu jiwa dengan Tuhan. Kita belum satu pikiran dengan Tuhan. Kita belum satu pengertian dengan Tuhan. Nah, kalau hidup kita diubah, cara hidup kita diubah, dan kita punya pengertian seperti pengertian Kristus, kita punya jiwa seperti jiwanya Kristus, maka kita akan punya kehendak yang sama. Amin. Ini kerinduan hati daripada Tuhan. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya supaya kita ini berubah bentuk menjadi sama dengan Kristus? Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Yang pertama tadi, saudara dan saya harus mengubah budi, mengubah jiwa, mengubah pikirannya. Nah, sekarang yang kedua yang harus kita lakukanlah jangan serupa dengan dunia. Nah, kata perintah, kata larangan yang Tuhan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa itu berasal dari kata Yunaninya yaitu suskematiso. Nah, kata suskematiso ini artinya membentuk diri menurut pikiran dan karakter orang-orang dunia. Seringkali kita sulit serupa Kristus, sulit punya pikiran Kristus, karena kita telah membentuk diri kita sesuai dengan pikiran, pola, dan karakter-karakter orang-orang yang ada di dunia. Ya, jadi Tuhan kasih perintah, jangan bentuk dirimu menuruti dunia. Kita harus berubah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan serupa dengan dunia. Ya, dunia ini banyak menenggelamkan kita. Kita pakai pikiran-pikiran yang dunia lakukan. Apa itu pikiran dunia? Mengukur segala sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip dunia. Ya, contoh. Misalnya begini, kita diajak, ayo kita berdoa, mulai segala sesuatu dengan doa. Lalu orang dunia berkata, doa, doa, doa. Memang Tuhan bisa kirimkan uang jatuh dari langit. Ini pikiran dunia. Atau dengan kata lain, kamu doa, doa, kamu gereja, gereja terus. Kalau gak kerja, memang kamu bisa. Bagus kamu kerja, 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 kerja. Doa nanti. Nah, ini karakter dunia. Ya, sebab itu Tuhan berkata, jangan bentuk dirimu menurut pikiran dan karakter dunia, tetapi bentuklah dirimu sesuai dengan pikiran dan karakter Kristus. Nah, jika kita bersedia memperbaharui budi kita, membentuk hidup kita sesuai dengan pikiran dan karakter Kristus, maka kita akan mengerti kehendak Allah yang sempurna. Setiap hari kita akan berjalan dalam kesempurnaan dan kita akan siap memasuki kehidupan kekal bersama Kristus. Mari ubah cara hidupmu. Bekerjalah dengan caranya Kristus. Layanilah Tuhan dengan jiwanya Kristus. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau jalani, mari mulai belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Dan yang kedua, mulai belajar untuk membentuk dirimu sesuai dengan karakter dan pikirannya Kristus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biar pelajaran hari ini sungguh-sungguh mengubah kami, membawa kami untuk pada kesempurnaan hidup dengan kualitas kehendak yang sempurna.
Biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan yang kami sudah dengar akan jadi berkat bagi semua kami. Hidup kami diubah, seluruh keberadaan kami diubahkan sesuai dengan karakter Kristus. Dan hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam sharing. Tuhan berkati sharing kami, supaya sharing kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sekarang akan masuk di panduan sharing kita. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa berkat yang Anda dapatkan dari pelajaran yang sudah diterima hari ini? Yang kedua, apa komitmen Anda setelah Anda mendengar firman Tuhan hari ini? Kiranya firman Tuhan hari ini jadi berkat buat kita semuanya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.